Perkenalkan, nama saya Ninyamanti Kartika Lestari. Saya dari kelompok 8. Pada tugas kali ini, kelompok kami membuat perhitungan data cuaca harian menggunakan metode simple smoothing dengan bahasa pemrograman PHP. Di sini pada baris pertama ada doctype HTML berfungsi untuk mendeklarasi dokumen HTML, menyatakan bahwa halaman ini adalah halaman HTML. Lalu yang kedua, baris kedua, berisi tag HTML, berfungsi untuk menandakan awal dari dokumen HTML. Lalu ada tag head, berfungsi untuk menyertakan informasi meta dan sumber daya seperti judul halaman, style sheet, dan lain-lain. Lalu ada title berfungsi untuk menentukan judul dari halaman web. Lalu ada style berfungsi untuk membuat tampilan halaman web menjadi lebih menarik. Lalu di sini dalam style ada body berfungsi untuk mengatur tampilan font. Di sini ada font family, Arial, sans serif, lalu ada background color, lalu ada margin dan padding. Lalu pada baris ke-13 ada H1. H1 berfungsi untuk mengatur gaya elemen H1. Di sini terdapat background color, lalu ada color, lalu ada padding dan text align center untuk membuat tulisan menjadi di tengah. Lalu pada baris ke-20 ada container. Container berfungsi untuk mengatur gaya elemen container. Di sini terdapat max width 600 pixel, lalu ada margin, lalu ada background color, lalu ada padding juga, border, radius, dan box shadow. Lalu pada baris ke-29 ada label. Label berfungsi untuk mengatur gaya untuk elemen label. Di sini terdapat tampilan block display, lalu ada margin bottom atau margin bawah. Baik, di sini kita pada baris ke 34. Di sini kita menggunakan input type dengan nilai teks. Ini adalah selektor CSS yang digunakan untuk mengatur tampilan elemen input dengan atribut yang bernilai teks. Dalam hal ini akan mengatur tampilan input teks dalam formulir yang akan kita tampilkan nanti. Nah, properti yang digunakan di dalamnya ada lebar input, padding, margin bottom, border, dan radius sudut elemen. Selanjutnya pada baris ke-42 kita menggunakan input type dengan bernilai submit. Di sini mengatur background color, border, padding, dan cursor yaitu bernilai pointer. Ini kursor saat diarahkan ke tombol. Selanjutnya pada baris ke-50 kita menggunakan input yang bernilai submit atau hover. Ini adalah selektor CSS yang digunakan untuk mengatur tampilan elemen input dengan atribut yang bernilai submit. Nah, saat mouse berada di atas tombol atau disebut dengan hover. Nah, di sini juga mengatur background color. Selanjutnya pada baris ke-54 ada H2. Ini adalah selektor CSS mengatur tampilan elemen teks dengan tag H2. Dalam hal ini mengatur margin dan warna teks untuk judul dari formulir yang akan ditampilkan nanti. Pada baris ke-59 di situ ada P. Ini adalah selektor CSS yang mengatur tampilan elemen teks dengan tag P
Dalam hal ini mengatur margin atas dan bawah untuk sebuah paragraf. Di sini ada text style untuk menutup style yang kita sudah atur di atas. Selanjutnya kita masuk pada text body. Pada baris ke-67 di sini kita menggunakan elemen div dengan atribut kelas dengan nilai kontainer. Nah, di sini elemen div digunakan untuk mengelompokkan dan mengatur konten dalam blok yang dapat diubah tampilannya dengan CSS. Dalam hal ini, elemen ini mungkin digunakan untuk mengelompokkan beberapa elemen dalam suatu wadah atau kontainer tertentu. Kelas kontainer juga dapat digunakan sebagai selektor CSS untuk memodifikasi tampilan tertentu. Di sini ada form method dengan nilai post. Ini adalah elemen form yang digunakan untuk membuat formulir HTML. Atribut yang digunakan memiliki nilai yaitu post. Di sini menentukan bahwa data formulir akan dikirimkan ke server, dan formulir ini mungkin tidak digunakan untuk mengumpulkan input dari pengguna. Selanjutnya ada label for data. Di sini kita menggunakan label dengan nilai yaitu data. Dengan judul masukkan data suhu harian. Itu pisahkan dengan koma. Selanjutnya kita menggunakan input type dengan nilai teks, dan name yang kita gunakan yaitu nilainya adalah data dengan ID data, dan di sini required yaitu kolom ini harus diisi. Selanjutnya ada label for window size atau dengan judul jendela waktu. Selanjutnya ada input type for dengan nilai teks, name, window size, ID window size. Kolom ini juga harus diisi. Selanjutnya di sini ada input type atau submit, value, dan hitung smoothing. Selanjutnya di sini ada tag untuk menutup sebuah form. Untuk baris yang ke-76, tag PHP ini digunakan untuk memulai blok kode PHP. Semua kode PHP yang akan dijalankan dimulai dengan tag ini. Baris ke-77, ini adalah pernyataan kondisional yang memeriksa apakah permintaan request ke halaman tersebut dilakukan dengan metode post. Dengan kata lain, ini memeriksa apakah formulir yang ada di halaman sebelumnya telah disubmit menggunakan metode post. Jika kondisi ini benar, maka blok kode di dalam kurung kerawal akan dieksekusi. Baris ke-78, ini adalah baris kode yang mengambil nilai dari input dengan nama data yang dikirimkan melalui metode post. Nilai ini mungkin berisi data suhu harian yang dipisahkan dengan koma. Fungsi explode digunakan untuk memecah string menjadi sebuah array berdasarkan koma. Hasilnya data suhu harian akan disimpan dalam array data. Baris ke-79, ini adalah baris kode yang mengambil nilai dari input dengan nama window size yang dikirimkan melalui metode post. Nilai ini kemungkinan merupakan jumlah jendela waktu yang ingin digunakan. Karena nilai ini diambil dari formulir dan dapat berupa string, maka integer digunakan untuk mengonversi nilai tersebut menjadi tipe data integer dan kemudian disimpan dalam variabel window size. Baris yang ke-80, ini adalah baris kode yang mendefinisikan sebuah array kosong dengan nama metode data array. Ini kemungkinan akan digunakan untuk menyimpan data yang telah diolah atau disampling. Dan baris yang ke-82, ini adalah pernyataan for dalam bahasa PHP yang digunakan untuk melakukan perulangan. Inisialisasi loop dimulai dengan diatur ke nilai window size. Kondisi perulangan adalah kurang dari jumlah elemen dalam array data dihitung dengan sound, dan setiap kali perulangan selesai akan ditambahkan 1. C++ ini akan ditambahkan 1. Kemudian baris yang ke-83,
Di dalam perulangan, baris ini mengambil jendela window. Window data dari array berdasarkan indeks saat ini dan ukuran jendela window size. Fungsi array slice digunakan untuk mengambil sebagian elemen dari array. Window size plus 1 adalah indeks awal jendela dan window size adalah jumlah elemen yang akan diambil dari array. Hasilnya, data dalam jendela ini akan disimpan dalam array window. Kemudian baris ke-84, method value. Baris ini menghitung nilai rata-rata smoothing dari data dalam jendela. Fungsi array sum digunakan untuk menjumlahkan semua elemen dalam array windows dan hasilnya dibagi dengan window size. Ini menghasilkan nilai smoothing dari data dalam jendela dan nilai ini disimpan dalam variabel method value. Kemudian baris yang ke-85, baris ini menambahkan nilai smoothing yang telah dihitung ke dalam array method data. Ini adalah langkah untuk menyimpan hasil smoothing data untuk penggunaan hasil lebih lanjut atau penyimpanan dalam array hasil smoothing. Baris yang ke-88, ini adalah pernyataan echo dalam PHP yang digunakan untuk menampilkan teks ke dalam halaman web. Pernyataan ini menampilkan judul hasil smoothing dalam tag H2 yang akan ditampilkan dalam ukuran yang lebih besar pada halaman web. Kemudian baris yang ke-89, ini adalah pernyataan for each dalam PHP yang digunakan untuk mengulangi setiap elemen dalam array method data. Selama setiap iterasi, nilai elemen akan disimpan dalam variabel value dan indeks elemen akan disimpan dalam variabel indeks. Baris ke-90, di dalam loop for each, baris ini menghitung hari yang sesuai dengan nilai indeks dalam data smoothing. Ini dilakukan dengan menambah nilai indeks dengan nilai jendela waktu. Hal ini diasumsikan bahwa indeks 0 dalam metode data sesuai dengan hari ke-1. Kemudian baris ke-91, ini adalah pernyataan echo yang digunakan untuk menampilkan hasil smoothing data ke dalam halaman web. Ini akan menampilkan teks yang mencakup nomor hari dan nilai smoothing dengan 2 digit, desimal, dan satuan suhu Celcius. Hasil ini akan ditampilkan sebagai paragraf dalam HTML. Kemudian kita akan mencoba untuk merunning program yang telah kami buat. Di sini saya akan memasukkan data suhu harian. Misalnya 29, 30 dan jendela waktu saya masukkan 2. Kemudian kita coba hitung smoothingnya. Di sini outputnya adalah suhu hari kedua sampai dengan 29,50 derajat Celcius. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.